Selamat datang di Cahaya Kisah Islami, tempat di mana kisah penuh hikmah dan pelajaran mendalam menjadi penerang bagi hati kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengisahkan sebuah peristiwa luar biasa yang menjadi salah satu mukjizat terbesar dalam sejarah Islam, yaitu Isra Mi'raj. Sebuah perjalanan agung Nabi Muhammad SAW yang melintasi batas dimensi, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit hingga mencapai Sidratul Muntaha, tempat tertinggi yang hanya bisa dicapai atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah, perintah salat 5 waktu diturunkan, menjadi kewajiban yang mulia sekaligus anugerah bagi umat Islam. Apa saja hikmah yang terkandung dalam peristiwa ini? Bagaimana perjalanan penuh makna ini terjadi? Mari kita telusuri bersama, hanya di Cahaya Kisah Islami. Saksikan hingga akhir. Semoga kisah ini menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Isra Mi'raj adalah perjalanan spiritual luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu malam. Peristiwa ini merupakan tonggak penting dalam sejarah Islam karena pada saat itulah Nabi Muhammad menerima perintah dari Allah untuk menunaikan salat 5 waktu setiap hari. Perjalanan ini dijelaskan secara singkat dalam Al-Quran pada surah Al-Isra, surah ke-17, yang memberikan penggambaran mengenai momen bersejarah ini. Dalam tradisi Islam, Isra Mi'raj sering dikaitkan dengan Lailat Al-Miraj, sebuah malam yang dianggap sangat mulia dalam kalender Islam. Isra Mi'raj terjadi di akhir masa kenabian Nabi Muhammad di Makkah, sebelum beliau hijrah ke Madinah. Mayoritas ulama, termasuk Al-Maududi, berpendapat bahwa peristiwa ini terjadi sekitar tahun 620 hingga 621 Masehi, atau setahun sebelum hijrah. Namun, ada berbagai pandangan lain tentang waktu kejadian Isra Mi'raj. Menurut Al-Alamah Al-Mansyurfuri, Isra Mi'raj berlangsung pada malam 27 Rajab, tahun ke-10 kenabian. Pendapat ini adalah yang paling populer. Meskipun Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri tidak sepakat dengan alasan bahwa istri Nabi, Khadijah, wafat pada bulan Ramadan di tahun yang sama, yaitu 2 bulan setelah Rajab. Pada masa itu, kewajiban salat 5 waktu juga belum ditetapkan. Al-Mubarakfuri merangkum 6 pendapat berbeda mengenai kapan tepatnya Isra Mi'raj terjadi. 1. Peristiwa Isra terjadi pada tahun pertama kenabian. Pandangan ini didukung oleh At-Tabari. 2. Peristiwa ini terjadi 5 tahun setelah Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, seperti yang dikemukakan oleh An-Nawawi dan Al-Qurtubi. 3. Isra Mi'raj berlangsung pada malam 27 Rajab, tahun ke-10 kenabian, sesuai pendapat Al-Mansyurfuri. 4. Kejadian ini terjadi 16 bulan sebelum hijrah, pada bulan Ramadan tahun ke-12 kenabian. 5. Isra Mi'raj terjadi 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah, tepatnya di bulan Muharram tahun ke-13 kenabian. 6. Peristiwa ini berlangsung setahun sebelum hijrah, pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian. Pendapat pertama hingga ketiga memiliki keterkaitan dengan kematian Khadijah pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian. Sebagian ulama sepakat bahwa salat 5 waktu diwajibkan pada malam Isra Mi'raj, sementara Khadijah meninggal sebelum kewajiban itu turun. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap pendapat yang menyatakan bahwa Isra Mi'raj terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Adapun 3 pendapat terakhir tidak memiliki dukungan kuat, meskipun surah Al-Isra mengindikasikan bahwa peristiwa tersebut terjadi menjelang akhir masa dakwah Nabi di Makkah. Menurut Ibnu Qayyim, perjalanan ini dimulai dari Masjidil Haram di Makkah ke Baitul Maqdis di Yerusalem, di mana Nabi Muhammad menaiki burak, kendaraan luar biasa yang cepat. Dalam perjalanan itu, Nabi ditemani oleh malaikat Jibril. Setibanya di Baitul Maqdis, Nabi menjadi imam salat bagi para nabi sebelumnya. Setelah itu, burak ditambatkan di pintu masjid, dan Nabi Muhammad memulai perjalanan Mi'raj, yakni pendakian ke langit. Nabi Muhammad melewati langit pertama, di mana ia bertemu dengan Nabi Adam. Jibril meminta izin untuk membuka pintu langit, dan setelah terbuka, Nabi Muhammad memberi salam kepada Nabi Adam, yang membalas salam tersebut dan mengakui kenabiannya.
Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad juga diperlihatkan ruh-ruh para syuhada di sisi kanan dan ruh orang-orang yang sengsara di sisi kiri. Setelah Nabi Muhammad melewati langit pertama, perjalanan dilanjutkan menuju langit kedua. Di sana, Jibril kembali meminta agar pintu langit dibukakan. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa bin Maryam. Keduanya menyambut dengan penuh penghormatan, menjawab salam, dan mengakui kenabian Nabi Muhammad. Dari sana, perjalanan dilanjutkan ke langit ketiga, di mana Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga menyambut Nabi Muhammad dengan hangat, menjawab salam, dan memberikan pengakuan atas kenabiannya. Perjalanan pun berlanjut ke langit keempat, di mana Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Sama seperti sebelumnya, Nabi Idris memberikan salam dan pengakuan terhadap kenabian beliau. Di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun bin Imran yang menyambut dengan keramahan serupa, mengakui kenabian beliau. Kemudian, perjalanan berlanjut ke langit keenam, di mana Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa bin Imran. Nabi Musa menyambut Nabi Muhammad, memberikan salam, dan juga mengakui kenabiannya. Namun, setelah Nabi Muhammad hendak melanjutkan perjalanan, Nabi Musa menangis. Ketika ditanya alasan tangisannya, Nabi Musa menjawab bahwa ia bersedih karena seorang nabi yang diutus setelahnya memiliki umat yang lebih banyak masuk surga dibandingkan umatnya. Dari sana, perjalanan berlanjut ke langit ketujuh. Di sini, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim menyambut beliau dengan penghormatan yang tinggi, menjawab salam, dan mengakui kenabiannya. Setelah itu, Nabi Muhammad dibawa menuju Sidratul Muntaha, sebuah pohon besar yang berada di ujung langit ketujuh. Di sana, beliau juga melihat Al-Bait Al-Ma'mur, sebuah tempat yang menjadi pusat ibadah para malaikat. Perjalanan dilanjutkan hingga mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana jarak beliau dengan Sang Pencipta hanya sepanjang 2 busur panah atau bahkan lebih dekat lagi. Pada momen ini, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, yaitu kewajiban untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari. Setelah menerima perintah tersebut, Nabi Muhammad turun kembali dan melewati Nabi Musa. Nabi Musa menanyakan apa yang telah diperintahkan kepada beliau. Setelah mendengar bahwa sholat diwajibkan sebanyak 50 waktu, Nabi Musa menyarankan agar Nabi Muhammad kembali kepada Allah untuk meminta keringanan. Nabi Muhammad pun mengikuti saran tersebut dan kembali kepada Allah. Allah kemudian mengurangi jumlah sholat menjadi 10 waktu. Namun, Nabi Musa kembali menyarankan agar Nabi Muhammad meminta pengurangan lagi, mengingat umat beliau mungkin tidak akan mampu melaksanakannya. Nabi Muhammad kembali menemui Allah untuk kedua kalinya, dan jumlah sholat dikurangi menjadi 5 waktu dalam sehari. Ketika melewati Nabi Musa lagi, beliau sekali lagi menyarankan agar meminta keringanan tambahan. Namun, Nabi Muhammad merasa malu untuk kembali kepada Allah dan memutuskan untuk menerima kewajiban tersebut dengan penuh keikhlasan. Akhirnya, kewajiban sholat 5 waktu ini disetujui, dan Allah berfirman bahwa perintah tersebut tetap berlaku, tetapi diringankan untuk umat Nabi Muhammad. Ibnu Qayyim dalam salah satu riwayatnya menyebutkan beberapa perbedaan pandangan terkait apakah Nabi Muhammad benar-benar melihat Allah secara langsung selama perjalanan Isra Mi'raj. Sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Muhammad tidak melihat Allah dengan mata kepala, tetapi melalui hati. Pandangan ini didukung oleh beberapa sahabat Nabi. Pendapat lain menyatakan bahwa Nabi Muhammad melihat Allah secara langsung, meskipun pandangan ini memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Dalam surah An-Najm, terdapat ayat-ayat yang menggambarkan momen mendekatnya Nabi Muhammad kepada Allah. Namun, Ibnul Qayyim mengemukakan bahwa ayat-ayat ini lebih merujuk pada pertemuan Nabi Muhammad dengan Jibril dalam wujud aslinya. Hal ini terjadi 2 kali, yaitu di bumi dan di Sidratul Muntaha. Oleh karena itu, ayat-ayat tersebut tidak secara eksplisit menggambarkan pertemuan langsung Nabi Muhammad dengan Allah. Perjalanan malam Nabi Muhammad yang dikenal sebagai Isra,
dan Mi'raj merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Hadis yang menjelaskan tentang perjalanan ini tercatat dalam kitab Sahih Muslim. Dalam Isra, Nabi Muhammad diberangkatkan dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem dengan menggunakan burak, seekor makhluk dengan tubuh menyerupai kuda, berwarna putih, bersayap, dan memiliki ekor mirip burung merak. Selanjutnya, peristiwa Mi'raj membawa Nabi Muhammad naik ke langit untuk bertemu langsung dengan Allah dan menerima perintah salat 5 waktu sebagai kewajiban bagi umat muslim. Selama perjalanan Mi'raj, Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi di setiap tingkatan langit. Di langit pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam, dilanjutkan dengan bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit kedua. Pada langit ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit keempat dengan Nabi Idris, dan di langit kelima bertemu Nabi Harun. Nabi Musa menyambut Rasulullah di langit keenam, sedangkan di langit ketujuh, beliau bertemu Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Maqmur. Baitul Maqmur sendiri adalah tempat suci di langit yang setiap harinya dikunjungi oleh 70.000 malaikat yang tidak akan kembali setelah keluar. Setelah itu, Nabi Muhammad dibawa ke Sidratul Muntaha, sebuah tempat tertinggi dengan keindahan yang tak terlukiskan oleh manusia. Daun-daunnya sangat besar, menyerupai telinga gajah, dan buah-buahannya seukuran tempayan. Di tempat inilah, Nabi Muhammad menerima wahyu berupa kewajiban salat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Namun, atas saran Nabi Musa Rasulullah beberapa kali kembali menghadap Allah untuk meminta keringanan bagi umatnya. Pada akhirnya, salat diwajibkan sebanyak 5 waktu sehari semalam, dengan pahala yang setara dengan 50 kali lipat. Selain itu, Allah juga memberikan kemudahan berupa pencatatan pahala bagi niat baik meskipun belum dilakukan, sementara dosa hanya dicatat jika benar-benar dilakukan. Seringkali, masyarakat menganggap Isra dan Mi'raj sebagai satu peristiwa tunggal. Namun, keduanya sebenarnya merupakan dua peristiwa yang berbeda. Isra adalah perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad ke langit hingga mencapai Sidratul Muntaha, di mana beliau menerima perintah langsung dari Allah untuk menjalankan salat 5 waktu. Bagi umat Islam, Isra dan Mi'raj memiliki makna yang sangat mendalam. Peristiwa ini menjadi momen di mana kewajiban salat 5 waktu ditetapkan, yang menjadi pilar utama dalam agama Islam. Tidak ada nabi lain yang pernah mengalami perjalanan hingga ke Sidratul Muntaha, menjadikan pengalaman ini unik bagi Nabi Muhammad. Peristiwa ini juga memberikan penghiburan bagi Rasulullah setelah kehilangan istri tercinta, Khadijah, dan pamannya, Abu Thalib. Peristiwa Isra dan Mi'raj dirayakan oleh umat Islam di berbagai belahan dunia dengan berbagai tradisi. Malam perayaan ini dikenal sebagai Lailat al-Miraj dalam bahasa Arab, Sabe Miraj dalam bahasa Persia, dan Mirak Kandili dalam bahasa Turki. Di beberapa negara, seperti Iran, Pakistan, India, dan Bangladesh, umat Islam melakukan salat tahajud di malam hari. Selain itu, masjid-masjid dihias dengan lampu dan lilin, dan umat Islam berkumpul untuk salat berjemaah serta mendengarkan ceramah yang membahas Isra dan Mi'raj. Masjid Al-Aqsa dipercaya sebagai lokasi di mana Nabi Muhammad naik ke surga. Tanggal pasti peristiwa ini masih menjadi perdebatan, namun secara tradisional diperingati pada tanggal 27 Rajab. Beberapa pendapat menyatakan bahwa peristiwa ini terjadi setahun sebelum hijrah, yang bertepatan dengan 26 Februari 621 dalam kalender Julian atau 8 Maret 620 jika dihitung setahun sebelumnya. Di Iran, tanggal 27 Rajab juga diperingati sebagai hari pertama Muhammad diangkat sebagai nabi, yang disebut sebagai Mab'as. Masjid Al-Aqsa, tempat yang menjadi awal perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad, memiliki posisi penting dalam Islam sebagai situs tersuci ketiga setelah Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Subhanallah, begitu luar biasa perjalanan agung Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Perjalanan ini bukan hanya sekadar mukjizat,
tetapi juga membawa pesan penting tentang keimanan, ibadah, dan kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya. Dari peristiwa ini, kita belajar betapa salat 5 waktu adalah anugerah sekaligus amanah yang harus kita jaga. Sebuah kesempatan untuk terus menghubungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari. Terima kasih telah menyaksikan video ini di Cahaya Kisah Islami. Jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk terus meneladani Rasulullah dan memperbaiki kualitas ibadah kita.